Kamu Saya ada. nantang saya, kamu nantang saya, habis itu kamu batalin sendiri tantanganmu. Kenapa? Karena kamu minim ilmu, bos. Enggak, ada saya Mas, ada saya. Halo. Kamu minim Ya ilmu, ada. Mpot. Ada. Halo, Bang Suma, ada. Saya tetap Iya, monitor kok. iya, Saya tunggu gitu giliran dong. tadi, Mas. Saya tunggu giliran. Kenapa nggak pakai akun aslimu, Mpot? Takut, Hah? takut. Tidak. Apa Oh, saya jelas di situ? oke. Sekarang saya ajarin kamu ya, bro. Di Ya. dalam kitabnya orang Yahudi ada kata mamzer. Mamzer itu tuduhan yang diberikan kepada orang-orang Yahudi yang memberikan tuduhan itu kepada Maria. Sehingga di dalam kitab mereka yang saya katakan tadi, itu Yesus dituduh sebagai anak hasil zina. Yesus itu putra pantera yang kemudian berzina dengan Maria. Itu diceritakan di dalam kitab Talmudnya orang Yahudi. Nah, Yesus yang adalah nabi, di dalam iman kami adalah rasul. Di dalam kitab Talmud dikatakan Sabat 104b, itu diterangkan dengan kata mamzer, artinya anak zina, anak haram. Maria kemudian dituduh berzina dengan seorang prajurit Romawi bernama Pantera. Itu di kitabnya Yahudi. Maka Al-Quran datang mensucikan beliau. Jangan Anda jadikan itu sebagai hadiah untuk kamu. Tidak. Al-Quran datang bukan untuk Kristen. Al-Quran datang untuk menuduh, untuk kemudian meluruskan tuduhan orang-orang kafir yang membantah kenabian Yesus. Makanya dikatakan innama ana rasulu rabbih li'ahaba laki gulaman zakiyan. Wahai Maria, sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu seorang anak laki-laki yang suci. Ini apa ayatnya? Untuk membesarkan kepala Kristen? Tidak. Ini untuk membantah, mengagungkan Nabi Isa yang dituduh sebagai anak zina. Makanya dalam Talmud itu diterangkan itu. Diterangkan bagaimana kemudian Talmud bercerita kalau Yesus itu adalah mamzer. Yesus itu anak zina. Di mana dalilnya? Baca di Talmud Sabat halaman 104, nomor 104, 4b. Nah, sekarang pertanyaannya, Kristen ketika menemukan tuduhan orang Yahudi kepada Yesus, apa pembelaan Kristen terhadap Yesus? Ada. Tunjukkan. Di mana Yesus dikatakan anak lahir ini adalah anak suci? Malah di kitab Anda lebih menghinakan lagi. Karena dia dilahirkan dari seorang wanita yang sudah bertunangan dengan Yusuf. Begini, Bang Suma, oke. Nah, Oke, Bang Suma. ayo. Bang Suma, coba Bang Iya. Suma buka Yohanes 13 ayat 13. Apa itu? Yohanes, Nabi Isa Iya. katakan saya ini Tuhan, saya guru dan Tuhan. Bahasa Aramnya apa? Bahasa Aramaiknya apa? Bahasa Yunaninya apa? Begini Mas, saya orang Indonesia, Alkitab saya bahasa Indonesia. Saya enggak. Lah percuma Anda jadi pendeta kalau begitu Saya berarti. bukan pendeta Mas. Saya Ini Om jemaat Poot, biasa saja. Om Poot mengaku jemaat biasa kan lucu. Iya, saya kan jemaat saja. Jemaat Loh, biasa, loh, saya loh. bukan pendeta Mas. Terus Saya hanya membaca 2 kitab. Ya. terus kenapa Anda mengaku mau ngajarin saya? Oke, Anda bikin sekarang jadwal, kenapa Anda kabur dari Mas, jadwal Anda tolong sendiri? dengar. Sekarang gantian ya Mas. Saya Iya, Mas Suma silakan. dengar. Silakan. Oke, begini Mas Suma. Iya. Saya baca di Al-Quran, dari 25 nabi yang diangkat Allah itu cuma Nabi Isa. Cuma Nabi Isa, kenapa? Iya, cuma Nabi Isa. Coba baca An-Nisa 158. Sesungguhnya Allah telah mengangkat Isa Iya. kepadanya. Kenapa diangkat? Karena dia direncanakan dibunuh. Mereka Makanya membuat diangkat. makar. Terus apa masalahnya? Nah, sekarang coba cermati terjemahannya. Sesungguhnya Allah telah mengangkat Isa kepadanya. Berarti di terus? mana adalah di situ ada Isa. Nah, sekarang pertanyaannya, ada nggak ayatnya Lucu. Allah mengatakan sudah mengangkat Nabi Muhammad? Ada nggak? Coba. Muhammad nggak mau dibunuh. Nabi Muhammad tidak pernah direncanakan dibunuh. Memang, saya tanya diangkat. Lah ngapain diangkat, orang nggak mau dibunuh kok diangkat? Nabi Ngapain? Nabi Isa diangkat itu karena ingin dibunuh. Makanya dia diangkat. Begini Mas. Datang Kristen dari barat menyangka Mas, bahwa begini. Nabi Yesus itu terangkat setelah dibunuh. Lucu Begini kan? Mas. Begini Mas. Hah? Gimana? Memang
dari pembicaraan banyak mengatakan seperti itu, membantah kematian Nabi Isa. Tetapi di surah Maryam dikatakan, selamatlah ketika aku dilahirkan, selamatlah ketika aku meninggal, selamatlah ketika dibangkitkan kembali. Jadi Nabi Meninggalnya Isa kapan? tahap lahir, Meninggalnya meninggal, kapan? bangkit. Meninggalnya kapan? Kan Saya melewati itu. Tolong tunjukkan ayatnya, Mas. Di dalam kitabmu Yesus nanti bangkitnya di akhir zaman. Wah, itu kedatangan kedua kalinya, Mas. Itu dia. Kenapa dibangkitkan lagi? Kenapa Bukan, dibangkitkan lagi? kedatangan. Berarti Yesus 2 kali mati. Ini bukan kedatangan Nabi Isa Kok kedua bukan kali. pula? Coba Bang Suma baca As-Sukruf ayat 61. Kolose 3 nomor 1, Yesus dibangkitkan di akhir zaman. Berapa kali Yesus bangkit? Mas, saya bahas ini Al-Quran, Mas. Iya, saya juga bahas kitabmu. Ngapain kau bahas Al-Quran? Kau nggak bacanya pun nggak bisa. Kolose 3 nomor 1, Yesus dibangkitkan di akhir zaman. Berapa kali Yesus bangkit rupanya? Wah. Wah. Ini Mas, baca Sukruf ayat 61. Pantasan Anda takut datang hari diskusi kiamat dengan siapa, saya. Mas? Apa? Sukruf ayat 61. Sesungguhnya turunnya Nabi Isa Kenapa? tanda kiamat. Jangan ragu-ragu tentang kiamat itu. Ikuti Az-Zukhruf 61, posisi Nabi Isa itu tidak ada bedanya dengan Dajjal. Wah, Ngerti? beda, Dajjal siapa? Itu. Gini, saya terangkan sedikit. Dajjal Kenapa? itu Diam dulu, saya terangkan supaya orang tidak salah paham. Kenapa? Aduh, diam dulu dong. Iya. Biar saya terangkan ya. Tenang. Kenapa Ya. saya katakan posisinya itu sama dengan Dajjal? Karena Dajjal itu sebagai tanda akan datangnya kiamat. Nabi Isa juga di situ sebagai pertanda akan datangnya kiamat. Sama-sama, bos. Ngerti? Tanya Bang Juma tuh, kalau saya salah Bang Juma. Benar itu. Benar. Jadi kedatangan Nabi Isa itu sebagai pertanda sudah dekat kiamat. Makanya Nabi kami ini ketika datang mengusir Kristen. Kristen diadili oleh Yesus. Kenapa dia datang kedua kalinya? Karena ada yang terdakwa. Siapa terdakwa? Penyembahnya. Baca Matius 7, nomor 15 sampai nomor 23. Enyahlah engkau dariku wahai Kristen. Engkau semua Kristen pembuat kejahatan. Matius 13 nomor 50, Kristen dilemparkan ke dalam api neraka menyala-nyala kekal. Itu dalil. Wa innala ilmu lisa'ah wala tamtarunna biha wattabi'un hadza siratul mustaqim. Dan sungguh dia itu benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Jadi siap-siap aja. Kalau Nabi kami sudah datang, maka itu tanda-tanda kiamat sudah dekat. Ketika Nabi kami datang, barulah seluruh ahli kitab akan beriman kepadanya. Oh, ternyata Islam Nabi Muhammad ini betul. Ternyata Mesias yang kita tunggu ini ternyata benar-benar Nabi Isa. Sedangkan Kristen di mana? Orang-orang salib ini di mana? Diusir. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Matius 7 nomor 23. Orang-orang Kristen diusir dan dilemparkan ke dalam api neraka. Anda mau kemana? Mau kemana? Ingat ya, Kolose 3 nomor 1 itu menjawab asumsi Anda di dalam surah Maryam ayat 33. Di situ ada kata sunegeiro. Sunegeiro artinya dibangkitkan. Jadi Yesus dibangkitkan pada akhir zaman. Sedangkan dalam kitab Ibrani dikatakan manusia mati hanya sekali saja. Itu dalam kitab Ibrani. Manusia ditentukan mati sekali. Berarti Yesus matinya kapan kalau begitu? Nggak mungkin matinya pada saat dia datang. Pada saat dia terangkat itu dia belum mati. Ibrani 9 nomor 27, Allah telah menetapkan bahwa manusia mati satu kali saja. Dan setelah itu diadili, dibangkitkan untuk diadili. Kolose 3 nomor 1, sunegeiro, itu artinya dibangkitkan. Yesus dibangkitkan di akhir zaman. Berarti Yesus mati nanti pada saat kiamat, habis itu dibangkitkan. Maka doanya ketika dalam surah Maryam, semoga kesejahteraan dilimpahkan kepadaku pada saat aku dilahirkan, pada saat aku dibangkitkan, pada saat aku diwafatkan, dan pada saat aku dibangkitkan hidup kembali. Artinya, wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amut, itu belum terjadi pada dirinya. Tapi nanti setelah kedatangan keduanya, baru dunia dikiamatkan, matilah dia di situ. Begitu kemudian dibangkitkan, Yesus kembali dibangkitkan bersama-sama dengan manusia yang lain. Kata beliau kemudian, wa yauma ub'atu hayya sunegeiro. Jadi Kristen ini sebagai penumpang gelap dari barat,
Tidak bisa kemudian dibela oleh Bible dan tidak bisa dibela oleh Al-Quran. Hanya mengais-ngais, ngais sana, ngais sini, ngais sana, ngais sini. Tapi hanya dipijak sama Bible dan dipijak oleh Al-Quran. Begitu 4. Belajar lagi, jangan cuma monolog, belajar untuk diskusi. Kalau perlu berdua dengan istrinya. Jangan bikin jadwal, habis itu Anda ganti lagi jadwalnya, Anda mundur. Karena Anda tahu Bang semua paham Bible. Ingat ya, pelajaran buat Kristen ya, khususnya yang Indonesia. Yesus itu nanti bangkit di akhir zaman. Bangkit nanti setelah kiamat. Itu diceritakan kemudian di dalam kitab Anda sendiri, begitu juga di Al-Quran. Jadi tinggalkan itu ajaran-ajaran yang aneh-aneh dari barat, itu tinggalin aja. Mending kalian ateis. Mending kalian ateis. Karena ajaran Kristen itu adalah ajaran anti-Yesus, anti-Kristus. Pada saat Anda menyembah manusia Kristus, pada saat itu Anda membantah kekristusan Yesus. Kristus itu adalah manusia yang diurapi, yang ditahirkan, yang ditasbihkan, yang disucikan, yang ditobatkan, yang dibersihkan oleh Tuhan. Itulah yang disebut Yesus ini sebagai Kristus, Mesias. Gitu. Siapakah pendusta itu? Bukankah mereka yang menyangkal bahwa Yesus itu adalah Kristus? Nah, tuh. Yang menyangkal Yesus itu sebagai manusia adalah Kristen. 2 Yohanes 1 nomor 7. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku bahwa Yesus itu datang sebagai manusia? Jadi kalau orang Kristen menuhankan Yesus, berarti membantah kemudian bahwa Yesus itu datang sebagai manusia. Apa buktinya bahwa Kristen itu anti-Kristus? Buktinya mereka mendirikan bangunan, masuk ke dalamnya setiap hari Minggu, lompat-lompat menyembah anak manusia. Itulah bukti. Apa Bang? Apa? Itulah bukti bahwa Kristen ini adalah anti terhadap Yesus. Yesus mengajarkan menyembah kepada Elohim, Eloah, Allah, Allah. Tetapi Kristen justru mengajarkan menyembah kepada anak manusia. Itulah bukti bahwa Kristen itu adalah anti-Kristus. Makanya dalam Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23, saudara Ompoot, kalian semua dienyahkan ke neraka menurut Yesus. Tanda-tanda pengajaran nabi palsu adalah memanggil Yesus Tuhan, mengusir setan pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus, bernubuat pakai nama Yesus, dan itu hanya ada di Kristen. Apa kata Yesus? Pada saat itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Halilintar. Demikian. Aku bersuara dikit ya. Om Poot, silakan dibuka mic-nya, Bang. Cek, cek, cek. Kalau Om Poot sudah nggak bisa bertahan lagi, silakan lambaikan tangan. Kameranya ada di sebelah kanan. Jadi ya saya maklumi Om Poot ini orang yang paling ditakuti di dunia ini adalah Bang Suma. Naik dengan nada gemetaran, mencoba untuk nyamar tapi ketahuan. Iya. Orang kentut aja saya tahu kalau kentutnya pales atau masuk nada B atau nada C atau notnya itu tergantung. Saya tahu. Apalagi kalau Anda sudah bersuara. Jadi Anda tidak bisa nyamar kalau Bang saya. Iya. Yang udah bertahun-tahun aja ketahuan ya kan. Yang udah bertahun-tahun nggak pernah debat seperti tadi itu ketahuan. Apalagi baru kemarin. Ketahuan. Iya, makanya aku bilang kentut Anda itu pales atau kunci nadanya berlari dari not yang seharusnya itu saya tahu. Apalagi kalau cuma pasul-pasukan suara, jangan Bang. Saya ini orang. Ada pasul suara. Ini suara asli saya, Mas. Suara asli saya nih ya. Ya udahlah, lanjut aja Bang. Apalagi? Okay. Ya. Oke. Jadi ya seperti Bang Suma jelaskan tadi itu, akhir zaman itu Nabi Isa yang datang berdasarkan surah Az-Zukhruf ayat 61. Bunyinya, terjemahannya ya. Turunnya Nabi Isa pertanda kiamat. Jangan ragu-ragu tentang kiamat itu, ikutilah aku, inilah jalan yang lurus. Itu kata Az-Zukhruf ayat 61. Oke. Ya, terus? Terus di mana Muhammad? Di mana Nabi Muhammad? Maksudnya? Karena Nabi Muhammad yang datang. Ini ajaran Nabi Muhammad ini. Di mana ayatnya, Mas?
Wa innahu la ilmul lisa'ah fala tamtarunna biha wattabi'un hadza siratum mustaqim. Ini yang mengajarkan ini siapa? Nabi Muhammad yang mengajarkan ini. Kenapa Anda menerima? Sedangkan di dalam Yohanes 12:48, barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu perkataan yang pernah aku ucapkan di tengah-tengah mereka. Perkataan itulah yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Itu perkataan Yesus. Nah, apa perkataan Yesus ketika dia datang kepada Bani Israel selama 3 tahun mengabarkan Injil? Apa yang dikatakan? Wahai Maria, jangan sentuh aku, tapi katakan kepada saudara-saudaraku, aku akan pergi kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Yohanes 4:22, aku menyembah Tuhan yang aku kenal, kalian menyembah Tuhan yang kalian tidak kenal. Apa jalan lurusnya? Mengimani Bapa yang mengutus Yesus satu-satunya Tuhan, mengimani Yesus sebagai Rasul Tuhan. Jelas itu. Makanya dikatakan di ayat selanjutnya, Bung, dengarkan dulu. Makanya diajarkan di ayat selanjutnya, innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'budu hadza siratum mustaqim. Sungguh Allah, dia Tuhanku dan Tuhanmu, sembahlah Allah, inilah jalan yang lurus. Teruskan ayatnya ke bawah. Teruskan, lanjutkan ayatnya. Jangan cuma di As-Zukhruf ayat 1. Baca ayat selanjutnya, ayat 62, 63, 64. Apa kata Nabi Isa? Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'budu. Sembahlah Allah, sesungguhnya Allah, dialah Tuhanku dan Tuhanmu. Yohanes 4:22. Aku menyembah apa yang aku kenal, kalian menyembah apa yang tidak kalian kenal. Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'budu. Ternyata jalan lurusnya adalah menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo, ikuti Isa. Menyembah Allah, jangan menyembah anak orang. Ayo, masih ada lagi? Anak orang jangan disembah. Menurut Nabi Isa itu sembah kepada Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'budu. Makanya saudara Kristen diusir. Karena Yesus datang mengajarkan menyembah kepada Allah, kalian malah menyembah kepada anak orang. Makanya kalian diusir. Iya, kembali ke perpustakaan. Biarkan aja dulu dia belajar. Om Poot ini memang perlu 10 kepala untuk mengimbangi saya. Belajar Bible apalagi Quran. Kalau cuma modal kepalanya itu, mohon maaf Om Poot, nggak sombong ye, tapi memang itu fakta. Masih ada kah? Ini yang menghadapi saya, ini yang kayak gini. Lama sekali. Aku belum mengeluarkan ilmu pamungkas. Empat. Wassalamu alaikum. Silakan, giliran Anda, Di silakan. mana ada ayatnya Nabi Muhammad dikatakan suci, anak laki-laki yang suci? Ayatnya ya? Surah berapa? Di dalam pernyataan beliau, hadis riwayat Bukhari Muslim, kullu mauludin, jelas sekali setiap manusia yang dilahirkan dia berada pada keadaan suci. Jelas itu. Oke, Mas begini. Mas bilang gitu. Mas, Nabi Muhammad itu diberi Al-Quran, ya, bukan hadis. Loh, dia yang Nabi Muhammad diberi tidak perintah. pernah kena hadis. Hadis itu kumpulan riwayat, perawi-perawi. Hadis itu ucapan beliau, Nggak ada itu kumpulan perawi-perawi. keputusan Ada hadis beliau. mursal sahih. Hadis Nabi itu Muhammad apa? tidak tahu. Bahkan mukadimahnya mengatakan, jangan engkau meriwayatkan neraka tempatmu. Anda Google di mana? Isa dan Islam. Isa dan Islam. Coba. Isa dan Islam. Anda Google Isa dan Islam. Nabi Muhammad itu diberi Al-Quran bukan hadis.
Hadis setidaknya hadis itu lebih valid dibandingkan kitabmu. itu Kalau kitabmu itu tidak jelas penulisnya. Kalau hadis jelas siapa pengantarnya, dari mana kemana ke siapa jelas. Kitabmu Mas, penulisnya nggak jelas. Nabi Ngerti? Muhammad tuh dikasih Al-Quran bukan hadis. Iya. Betul. Betul. Tapi penjabarannya itulah yang disebut hadis. Hadis. Aduh, nggak ngerti apa-apa, sok ngomong. Oh, nggak ngerti kok. Aku bisa ngomong kok nggak ngerti. Paham dia, Oke. nggak paham. Kalau Anda ngerti hadis, saya tanya hadis maudhu itu maksudnya apa? Kalau kamu ngerti Mas, hadis. begini. Saya tanya Hadis dulu. Bukhari, hadis Muslim. Katanya kamu ngerti hadis, saya tanya. Mau hadis maudhu itu apa? Hadis maudhu apa? Al-Quran bukan hadis. Nabi Muhammad diberi Al-Quran bukan hadis. Titik ya. Oke. Nah sekarang ketika diberikan Al-Quran, apakah Rasulullah Muhammad SAW kemudian mengurai isinya? Menjelaskan isi Quran? Ayo. Lah, pastilah kan Nabi Muhammad yang diberi Penjelasan dan uraian itulah yang disebut hadits. Oh, Bil salah. bayyinati Begini, Mas. waz zubur. Begini Mas. Wa anzalna ilaika dzikr litubayyana linnasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Agar engkau menjelaskan, agar engkau menerangkan kepada seluruh umat manusia apa yang diturunkan kepada mereka agar mereka memikirkan. Jadi Rasulullah diperintahkan untuk mengurai Al-Quran. Rasulullah diperintahkan untuk menjelaskan Al-Quran. Uraian dan penjelasan Rasulullah itulah yang disebut sabda beliau. Sabda inilah yang disebut hadits. Al-Quran surah An-Nahl ayat 44. Bung, legitimasi adanya hadits dari sabda beliau. Nah sekarang legitimasi Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Paulus ada nggak? Ya, yang menceritakan. Legitimasi yang kita minta selayaknya Mas, Rasulullah. Khusu muridnya Nabi Isa Al-Quran itu min ada arba'ah. 11. Cuma Terima itu yang Al-Quran. mengetahui kisah sepak terjangnya Nabi Isa. Ya? Ketika Cuma itu. ditanya Rasulullah Muhammad SAW menjelaskan khusu Al-Quranul Karim min arba'ah. Di antaranya Ubain bin Ka'af. Terimalah Al-Quran dari sahabatku. Namanya bla 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 bla. Sekarang mana terimalah Injil dari Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Paulus? Mana? Mana pengakuan Itu Yesusnya? diajarkan perintah Nabi Isa. Kabarkan, dia perintahkan kepada murid-muridnya. Mana Kabarkan perintahnya ke seluruh dunia. kepada Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Paulus? Mana perintahnya? Ada di Beritakanlah Matius, Injil mana? Markus, Lukas. Setelah Nabi Isa Alamak. bangkit, dia perintahkan Alamak. kepada muridnya. Alamak. Kabarkan tentang keselamatan. Iya, Ya, kabarkan sebelum bahwa Nabi Isa Yesus diangkat itu diutus Allah. untuk Bani Israel saja. Oh tidak, salah. Mana dalilnya? Pengakuannya dia diutus untuk seluruh manusia. Mana Ya, dalilnya? kabarkan seluruh dunia, Mas. Dalilnya kalau diberitakan Iya, bahwa semua Nabi Isa di Matius, diberitakan, Markus, Lukas. kami sudah memberitakan ke seluruh dunia bahwa Nabi Isa diutus untuk Bani Israel. Dia adalah Nabi dan Rasul. Ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum. Kami sudah memberitakan, Anda kalah. Kami sudah memberitakan itu. Tapi memberitakannya bahwa Nabi Isa atau Yesus itu untuk seluruh manusia mana? Ada semua di Matius, Markus, Lukas, Di Yohanes. mana? Tunjukkan satu Ya, dalil. ya, Kalau di mana? Yesus mengajarkan aku diutus untuk seluruh umat manusia, mana dalilnya? Ada di Matius, Markus, Lukas, Mas. Satu saja, Bang Ompot. Kalau ada satu, saya berhenti menjadi apologet. Saya lebih pilih jadi artis aja di Dubai. Kalau ada, satu aja. Mana? Tunjukkan ke saya. Satu. Jangan dua, Yang mengatakan- jangan tiga. Yang Bahwa mengatakan, Yesus mengaku diutus untuk seluruh umat manusia. Mana? wah, Wah, berat ini. bukan seperti Wah. itu, Oh, Mas. masalahnya saudara, masalahnya ada pengakuannya. Tidak seperti Masalahnya itu. ada. Saudara Mas. Ompot, masalahnya pengakuannya ada. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari Bani Israel. Bantah pengakuan Yesus itu. Kalau dia sudah membatalkan pengakuannya dan mengatakan aku diutus untuk seluruh umat manusia. Bantah. Betul, tapi itu Mana sebelum dalilnya? Nabi Isa Oke. diangkat Allah. Oke. Sekarang Tapi dalilnya setelah Nabi Isa mana? bangkit, Sekarang bangkit, dalilnya mana? perintahnya seperti itu, kabarkan. Nah, sekarang ke seluruh dalilnya dunia mana? Kalau dia tentang- aku diutus Makanya kepada baca. seluruh umat manusia. Semua Mana dalilnya? baca. Mana, Bung? Tunjukkan ke Bedakan. saya. Bedakan Tunjukkan ke saya. Waktu masih Mana? hidup dan setelah Nabi Isa wafat. Saya diangkat akan Allah. bedakan Bedakan, kalau Mas. memang ada pengakuannya, tunjukkan. Mana?
Oke, Mas. Saya Oke. akan kirim. Kita pribadi saja. Eh, Nomor yang HP-nya mana? Mas Bang Suma Ya. berapa? Saya catat. Kan ada nomor HP ku samamu. Iya, saya catat. Lucu ente ini. Udahlah bang. Ini orang nonton kita 3.000 di YouTube itu lebih 10.000 yang nonton kita sekarang ini. Tolong tunjukkan Saya bilang pengakuan tadi, Mas, Yesusnya. Yang Saudara. Bang Suma sebut tadi itu sebelum Nabi Isa wafat. dan Oke, diangkat Allah. yang saya minta pengakuan pembatalannya. Bahwa dulu dia mengaku, setelah dia terangkat dia mengaku lagi bahwa dia untuk seluruh manusia. Mana dalilnya? Nah dalilnya itu kabarkan ke seluruh dunia tentang keselamatan. Ke seluruh Iya, dunia. kabarkan ke seluruh dunia. Kenapa dikabarkan ke seluruh dunia? Karena Bani Israel memang sudah berpencar ke seluruh dunia. Seluruh dunia. Berarti Iya, tahu, di negara manapun. tahu. Sebab Keselamatan. Bani Israel sudah berpencar ke seluruh dunia. Baca Yehezkiel 4. Baca Yehezkiel 4. Nomor 15. Nomor 12, nomor 15 baca. Di situ Tuhan mengatakan bahwa sepertiga dari Bani Israel sudah dibuat berpencar ke seluruh dunia. Maka Yesus memerintahkan muridnya ke bangsa Israel yang sudah berpencar ke seluruh dunia. Menjadi apa? Menjadi murid, bukan menjadi hamba. Belajar bang, belajar. Begini Bang Suma, begini. Apa lagi? Saya minta dalilnya mana? Saya Dalil. membahas Nabi Isa dan Nabi Muhammad. Ya, saya tidak membahas Yesus. Saya membahas Nabi Isa di Al-Quran. Saya nggak mau Kalau bahas. Saudara, Nabi Isa sudah final. Ya, terus. Sudah final. Nabi Isa itu adalah Nabi dan Rasul yang khusus dikirim kepada Bani Israel. Ketika dia disidang oleh Allah di padang mahsyar di hari kebangkitan. Wa iskalallahu ya Isa bin Maryam, a'anta qulta linnas, apakah engkau wahai Nabi Isa yang mengajarkan kepada orang-orang Kristen menuhankan dirimu selain daripada aku? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Maha suci engkau ya Allah, aku tidak pernah mengajarkan kepada Kristen untuk menuhankan diriku, tetapi aku mengajarkan Ya, apa yang itu menjadi ayat hakku, di- tahu katakan. Itu ayat di Al-Quran. Ayat di Injil tidak seperti itu. Ada Beda dong. Yohanes 12 Yohanes 4 nomor 22, aku menyembah dan hidup kekal itu. Yohanes 17 nomor 3, menyembah, mengenal Tuhan satu-satunya yang mengutus Yesus dan mengenal Yesus sebagai rasul, itu hidup kekal. Maqultu lahum illa ma amartani bi an ya'budullah rabbi wa rabbakum, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Aku mengenal apa yang aku sembah. Kalian mengenal apa yang kalian menyembah, apa yang tidak kalian sembah. Bahkan uraian daripada Al-Quran yang mengatakan aku menyembah apa yang aku kenal, uraiannya jelas ketika dia mengatakan bahwasanya dalam Yohanes 4 nomor 22, di situ Yesus menyembah kepada Tuhan. Ketika Al-Quran mengatakan, saya mengajarkan kepada mereka, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Allah ini adalah Tuhan kita, kata Yesus. Kata Nabi Isa juga. Nah, anda sendiri nyembah Yesus itu ilmunya dari mana? Maka solan nih apa? Saya awalnya ya membaca Injil ya. Di situ Tuhan Yesus, tapi saya membahas Nabi Isa dan Nabi Muhammad itu di Al-Quran, karena Al-Quran tidak mengakui ketuhanan Nabi Isa di Injil, ya, dia hanya sebatas nabi. Makanya saya di kitab Anda juga dia hanya nabi? Iya, nabi dan Tuhan. Nabi dan Tuhan. Tuhan dengan Tuhan beda. Tuhan baca Tuhan dan Yohanes Tuhan 13 itu beda. ayat 13, bukan Tuhan. Apa Tuhan. dikatakan di sana? Apa yang Mas, dikatakan Mas, Yesus di sana? begini, saya kasih tanya, apa mujizatnya sehingga kami percaya bahwa Nabi Isa itu Tuhan? Nah, dari 25 nabi cuma Nabi Isa yang bisa menghidupkan orang mati, dan itu hanya Allah yang bisa. Iya. Apakah jangan Anda mengatakan seperti itu. Ada. Kenapa di diakui. dalam surah Al-Baqarah daging sapi pun bisa kemudian menghidupkan orang mati? Wah, enggak masuk di akal. Dari mana itu? Ayat abal-abal itu Mas. Allah. Yang apa yang nggak cocok abal-abal, yang cocok diambil dasar kiri.
Iya, silakan. Anda boleh ketawa. Tapi saya bicara pertama. Yesus ketika membangkitkan orang mati ngaku utusan atau ngaku Tuhan? Ya Tuhan dong, karena dia punya Oh kuasa. Tuhan, coba Anda baca di dalam Yohanes 11 tuh. Coba Anda baca. Yohanes 11 ayat 41 42. Aku bersyukur kepadamu ya Bapa, aku tahu engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi karena banyak orang berdiri di sini mengelilingi aku, supaya mereka tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku. Dan setelah itu Yesus berteriak dengan nyaring, Lazarus bangkitlah. Kemana ngaku Tuhan? Jangan tipu-tipu. Makanya Bapak baca Yohanes 13. Aku ini guru. Yang saya tanya tadi, ketika Yesus membangkitkan orang mati, Iya. dia bersaksi utusan atau Tuhan? Wah, Mas nggak ngerti ya. Saya katakan begini, Mas. Saya tanya tadi sama kamu, ketika Yesus membangkitkan orang mati, dia bersaksi utusan atau Tuhan? Tuhan. Oh Tuhan, di mana ayatnya? Nah, ayo di mana ayatnya? Ini Yohanes 13 ayat 13, Bapak. Yohanes 13 itu tidak sedang membangkitkan orang mati, jangan ngaco kau. Bukan. Di situ dia mengatakan Nabi Yesus Aduh, kau ini enggak. Baca dulu lah. Yang saya tanya, ketika Yesus membangkitkan orang mati, itu dia ngaku utusan atau ngaku Tuhan? Anda ngaku Tuhan, ada makanya berbeda. ayatnya Mas. mana? Mas, Ayatnya begini, mana? Aduh, parah ini, parah. Parah. Beda memang ruhnya Nabi Isa dengan Nabi Muhammad. Tidak ada yang Nabi Muhammad menghidupkan orang mati. Ini ya, Nggak ada. saya bukakan Yohanes. Ini dia menipu ya. Terus dia menipu. Yohanes 13 ayat 13. Iya. Ini tidak sedang membangkitkan orang mati. Betul memang. Hanya Ya. dikatakan aku nih. Nah iya, kalau betul kenapa kamu Kalau pakai Tuhan yang saya tanyakan ketika mati, Yesus Mas. membangkitkan orang mati. Iya, karena hanya Nih Tuhan saya bacakan Tuhan Yohanes 11. Mas. Di situ Ngawur aja ini tipu-tipu nih ya. Ini ayat membangkitkan orang mati nih. Yohanes 11 ayat 41 sampai 43. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau telah mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkau yang telah mengutus aku. Bukan Tuhan dia. Anda bilang bukan Tuhan, sekarang saya suruh baca Anda Yohanes 13 ayat 13. Oh, saya rasa kupingmu nggak budek ya. Tadi kan saya nanya, ketika Yesus membangkitkan orang mati, dia bersaksi sebagai apa? Di ayat ini tadi, di ayat yang saya baca ini, ayat yang saya baca ini tadi loh, ayat yang saya baca ini tadi, dia ngaku utusan atau Tuhan? Yohanes 11. Tuhan. Oh, oke, Tuhan ya. Oke, Iya, kita baca bareng-bareng. Oke. Apa saya katakan Memang dia Tuhan? koplak ini orang ini. Dia mampu menghidupkan orang mati, Mas. Nih, coba dibesarin Bang Sadli. Ada ayat Biar melek matanya Bang Sadli. Nih, biar melek matanya nih. Nih, biar melek mata dia nih ya. Mana nih orangnya nih? Biar melek matanya. Ini ya. Kalau nggak nipu nggak laku. Kalau nggak nipu Yesus nggak jadi Tuhan. Nih, saya tunjukkan ayatnya. Anda kan tanya tadi ini Yesus yang saya tanyakan peristiwa Yesus membangkitkan orang mati, dia bersaksi sebagai apa? Anda katakan sebagai Tuhan. Iya. Tapi di sini nih. Mengutus Kan aku. dasar saya mengatakan. Kamu ditanya apa? Nih. Ayatnya di Yohanes 13 ayat 13. Yohanes 13 Yesus tidak sedang membangkitkan orang mati. Betul. Lah, Tapi dia kenapa dirinya kamu Tuhan. pakai yang saya tanyakan peristiwa ketika Yesus membangkitkan orang mati, dia bersaksi sebagai apa di sini? Woi. Hanya Nabi Ini. bisa menghidupkan karena Ini. dia punya ruh Allah tidak sama Ya. seperti ruh. Jadi kalau tidak tipu-tipu, Yesus tidak bisa jadi Tuhan. Makanya dia itu melakukan tipu-tipu. Padahal di kitab dia sendiri jelas dia mengaku sebagai utusan Tuhan. Nih saya baca dari atas nih ya. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkau yang telah mengutus aku. Ya, terus dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras.
Lazarus, marilah keluar nih. Ini membangkitkan Lazarus, dia ngaku sebagai utusan. Kenapa Anda katakan sebagai Tuhan? Kau tipu-tipu di sini. Kalau nggak nipu, Yesus nggak bisa jadi Tuhan. Lanjut Bang Juma. Baca Boleh saya Yohanes jawab? dulu, Boleh saya Bang. jawab? Yesus Boleh itu saya jawab? Ini guru dan Boleh saya Tuhan. jawab? Halo, halo. Jangan Boleh saya baca jawab? sepotong. Iya, silakan. Boleh saya jawab? Yesus itu diutus sebagai firman Allah itu sendiri. Sesuai dalam pasal Yohanes ayat 1. Ya? Diutus sebagai Firman yang telah manusia. menjadi manusia. Firman Diutus itu sebagai adalah manusia. Allah itu. Diutus sebagai manusia atau sebagai firman? Firman itu telah menjadi manusia. Firman itu adalah Allah itu sendiri. Yesus itu adalah Allah sendiri. Yang diutus itu adalah firman Allah. Allah mengutus firman. Ilmu dari mana lagi yang Anda dapatkan itu? Ilmu dari mana Anda dapatkan? Ilmu dari mana baca Yohanes 1? Yohanes Ilmu pasal dari 1 ayat mana? 1. Yohanes pasal 1 ayat 1. Baca. Apa itu? Apa? Apa itu? Apa di situ? Apa di situ? Logos Bentar, itu bentar. adalah telos. 13. Iya, Lego, dengarkan. Bentar, Logosnya. Logosnya jadi teos, teosnya jadi logos. Teos apa Teos? Tunggu dulu. Ini baca Teos, biar teos kau jadi paham. daging. Teos Pada jadi mulanya daging. adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Bang Zuma noise, Bang Zuma Baik. noise. Bang Carlos monitor. Bang Saya Zuma. gantian Kak dengan Carlos. Halo, halo. Ya, Kok di mute? Kok di Bang mute? Bang tunggu, Bang Kok di Zuma mute? Bang Zuma Halo. saya mute Hey. karena noise. Kok di Noise, mute? noise Bang Carlos, Carlos, sabar. Carlos. Enggak noise Oke. lagi Saya kan? yang bicara Udah Kak aman, Carlos. Bang. Gantian dulu Udah. Carlos. Oke, gantian. Silakan. Gantian. Biar saya baca. Pada monitor. mulanya adalah firman. Bentar dulu. Pada Silakan, mulanya silakan. adalah firman. Firman itu Iya. bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah sendiri. Allah sendiri. Yesus itu adalah firman Allah itu sendiri. Oke, berarti Tuhan itu sendiri yang jadi daging. Iya, betul. Iya, Bang. Oke. Setelah jadi daging, setelah firman yang adalah roh ini menjadi daging, siapa yang memberikan roh kepada daging tersebut? Firman itu sendiri, Allah itu sendiri, kuasa Allah itu sendiri. Tadi si roh kenapa ini? Si roh tadi Bang Juma. si roh tadi sudah jadi daging. Si roh Firman tadi Allah itu sudah sendiri, firman Allah itu si sendiri yang roh telah menjadi manusia. roh yang kau sembah itu sudah jadi daging. Pertanyaannya siapa yang memberikan roh? Allah itu maha Allah itu kuasa. sendiri, Allah itu sendiri telah menjadi manusia. Setelah dia jadi daging, Allah bedakan. Allah yang menjadi manusia. Tuhanmu Itulah setelah wujudnya. menjadi daging, siapa yang memberikan si daging ini roh? Jawab. Allah itu sendiri telah Dia sudah jadi daging. mengambil rupa manusia. Daging tapi Hey, wujudnya dia manusia. sudah jadi daging. Tapi rohnya Dia sudah roh. Iya, Tidak. firman itu telah menjadi manusia. Apalagi Yesus aja. Yesus ini apa? bisa nggak memberikan roh? Jangankan memberikan roh, kehidupan kekal dia bisa memberikan. Saya tanya, Tuhanmu yang adalah Theos ini sudah jadi daging kan? Betul? Iya, itu Betul? firman itu telah menjadi manusia, apalagi. Allah menjadi daging, bukan jadi manusia, jadi daging. Nah, Iya, pertanyaannya, telah menjadi manusia daging. jadi daging. Bahasanya Iya, itu bukan jadi Apa manusia. bukan daging? Daging bisa jadi dia adalah daging sapi, daging ayam, daging kambing, sapi, daging menumpang, dia jadi kanker, bisa jadi. Manusia bukan daging sapi. Original teksnya Yang kita dibahas mau di itu. sini daging manusia bukan daging sapi. Tapi tidak dikatakan sebagai daging manusia, Paman. Dia yang Dikatakan telah daging menjadi aja. manusia. Ini kan yang dikatakan di sini. Tidak Pak. ada Firman dikatakan yang telah jadi menjadi manusia, bukan jadi daging di sini. daging. Firman yang jadi telah daging. menjadi manusia, otak kau lah Bung. itu apa? Yang mulia ciptaan Bung, sosok Allah. Bung. Dia jadi daging. Pertanyaan saya, daging ini supaya dianggap manusia bukan bangkai, bukan mayat. Siapa yang memberinya roh? Pertanyaan saya. Ya kalau Bapak baca Injil ya jelas Allah dong Bapak di surga. Bapak itu sudah jadi daging, Paman Sam. Iya Bapak di surga, di dunia. Bapak di surga itu sudah wujudnya jadi Yesus. daging. Iya, Alamak. wujudnya Yesus di dunia. Sebelum dia menjadi Yesus, dia jadi daging dulu. Pertanyaannya siapa yang Betul, memberinya? selama di Ya, rahimnya. siapa yang memberikan roh? Selamat. Ya aduh. Siapa yang memberikan roh? Woi. Begini Bang Suma juga waktu menjadi daging masih di rahim sudah ada ruhnya. Itu ruh ciptaan Allah.
Bang Sula Loh, bisa hidup orang mati. Nggak bukan, bisa. bukannya Nggak Tuhanmu bisa sudah hidup jadi orang daging. mati. Karena Tuhanmu dagingnya jadi Allah. daging. Tuhanmu jadi daging. Iya. Nah, siapa yang kasih roh? Kan? Jadi manusia. Siapa yang kasih roh? Jadi daging. Siapa yang kasih roh? Ya, tentu bapaknya dong. Loh, Allah- bapaknya sudah jadi daging. Alamak. Makanya apa? Bang Suma tidak paham siapa itu Allah Bapa, Allah manusia terus? itu siapa. Loh. Pada mulanya adalah logos bersama Theos. Theos ini siapa? Bapak kan? Iya. Oke. Bapak jadi daging. Setelah Bapak jadi daging, lalu yang memberikan roh kepada daging tadi siapa? Ya, Bapak itu tetap Sosis. ada. Yesus tetap Bagaimana ada. caranya masih ada? Iya, wujudnya manusia. Kok masih ada apa-apanya yang masih ada? Sukran, Ukhti Ayah. Apanya yang masih ada? Statement yang Dia salah. sudah jadi daging, Beda dong. weh. Iya, Tuhanmu, kan, Dewa Allah Theos Mas. itu sudah jadi Mas, daging, weh. Allah itu maha kuasa. Allah bisa menjadi manusia. Manusia Sudah tidak bisa jadi menjadi Allah. daging dia, Bung. Allah Udah jadi bisa menjadi daging. manusia. Manusia tidak bisa menjadi Allah. Itu saja Dia yang sudah pasti. jadi daging. Dewa kamu itu jadi daging. Pertanyaannya, setelah dia menjadi daging, siapa yang memberikan roh kepadanya? Lah, sudah jadi daging, sudah jadi manusia itu sudah ada rohnya. Aduh. Dek. Tuhanmu itu yang tadinya roh jadi daging, bukan jadi roh. Pertanyaannya kan dia tidak jadi manusia, dia jadi daging, jadi sar dalam bahasa Daging itu aslinya. manusia yang dimaksud Belum itu jadi tentu, daging. Kita nanti itu dia daging, diberi ya, roh. manusia. Setelah dia Kita diberi juga roh, daging. setelah Tapi dia diberi beda roh, semua. saudara, saya tanya sama mu nih, Ompot, saya tanya. Ya. Apakah janin di dalam tubuh manusia itu bersamaan ada dengan roh? Atau daging dulu, baru roh? Kalau sudah jadi manusia berarti ada rohnya dong. Pertanyaan saya, janin di dalam tubuh manusia usia 2 bulan, apakah sudah ada roh di dalamnya? Kalau dia sudah hidup, Mas, kalau Mas sudah Ya. tahu itu janin sudah hidup. Pertanyaan saya, berarti rohnya sudah ada. pertanyaan saya, janin yang ada di dalam tubuh manusia usia 2 bulan, apakah sudah ada roh di dalamnya atau belum? Ya belum dong, karena belum hidup. Belum. Nah sekarang Untuk manusia. Logos itu adalah Theos yang adalah roh. Roh ini berubah menjadi daging. Oke? Pada hari pertama dia sudah jadi daging, hari kedua, ketiga, dan sampai keempat. Nanti bulan keempat baru ada roh di dalamnya. Pertanyaan saya, daging yang adalah Theos tadi ini, dari mana rohnya? Ya kan sudah bentuk, sudah 4 bulan. Berarti Kan sudah dia ada jadi rohnya. daging tadi, jadi Sudah daging. hidup. Jadi daging selama 3 bulan. Bulan keempat baru ada roh. Rohnya dari mana? Ya rohnya dari Allah Bapa toh. Allah Bapakmu itu sudah jadi daging. Oh salah, ini salah pengertian. Loh. Ada. Gimana ini? Yohanes 1:14. Salah, ini salah pengertian. Theos Anda. itu telah jadi daging. Anda pikir Allah telah Supaya menjadi dia manusia, jadi Yesus. manusia. Allah tidak Supaya ada. dia Oh, jadi salah. manusia. Supaya dia jadi Allah manusia, tidak seperti dia itu. ada roh. Kalau dia tidak ada roh di dalamnya, maka dia bangkai, mayat. Ternyata daging ini dikasih roh. Siapa yang memberikan dia roh? Ya Allah toh Bapa. Bapak tadi sudah tak mampu apa-apa, dia sudah jadi daging, Cak Ayu. Wah. Itu dalilmu. Itu dalil Itu kitabmu. pemikiranmu Yohanes seperti 1 nomor 14. Saudara Empot, Yohanes 1 nomor 14. Dan ini. firman itu, Theos itu telah menjadi daging. Ayo. Setelah Allah itu menjadi tidak daging, main sulap, Mas. ya ini justru tidak sulap. main sulap. Ini justru Ya. sulap. Wah. Loh. Berarti wah. Justru sulap. Kalau dia jadi daging, sudah jadi daging, terus ada lagi, dia lagi yang meniupkan roh. Gimana ceritanya daging meniupkan roh? Nggak bisa. Tuhanmu yang adalah Theos roh Daging itu. meniupkan roh salah. Lalu dari mana rohnya? Rohnya kan dari Bapa ditiupkan roh. Bapak sudah jadi daging, Cak Ayu. Iya, tapi belum lengkap wujudnya. Nanti berapa Ya. bulan baru hidup, baru. Aduh, parah ini. Parah ini. Beda dong. Bagaimana ini? Pada mulanya adalah Firman itu bersama-sama dengan Theo. Firman adalah Theo, Theo adalah Pire.
Pira yang adalah Theo ini, roh ini telah menjadi daging. Selesai, tutup perkara. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Nah, daging, daging, kau tidak bisa hidup daging kalau tidak ada roh di dalammu. Siapa yang meniupkan roh ke dalam daging tadi? Siapa? Ya, Allah toh, Bapak toh. Bapak sudah jadi daging, Cak Ayo. Ini yang tidak salah pengertian ini. Loh. Tadi daging semua. Kalau Allah sudah menjadi manusia bentuk daging, Allah sudah tidak ada. Salah. Anda pikirannya sangat. Lah. Ini yang menjadi daging ini siapa? Memang Mungkin Tuhannya Tuhanmu ada membelah berapa? diri kali. Tuhannya membelah diri. Tuhanmu ada berapa, bro? Dewa kau itu ada berapa? Satu. Yang satu ini jadi daging loh. Setelah dia jadi itu. Lah, kamu ingin memahaminya seperti apa? Kan Allah Maha Kuasa, Allah menciptakan menjadi manusia. Allah Setelah menciptakan dia binatang-binatang. menjadi daging, dia sudah tidak maha kuasa. Dia terpenjara oleh kedagingan. Dia terpenjara oleh kedagingan. Tuhanmu, dewamu itu sudah jadi daging, nggak bisa lagi ngapa-ngapain. Mas, begini Mas ya. Coba Bapak semua baca surah An-Nisa 105. Sesungguhnya Allah telah mengangkat Isa kepadanya. Nah, Kenapa? apa itu? Kenapa jadinya ke Isa kan Al-Quran? daging. Kalau Al-Quran, Nabi Isa dan Allah itu berbeda. Yang menjadi daging itu ciptaan. Yang menjadi Isa itu ciptaan Tuhan. Sedangkan di Anda yang menjadi Yesus itu adalah Tuhan Anda sendiri. Tuhan Anda menjadi manusia daging. Pertanyaannya, siapa yang meniupkan roh ke dalam daging ini supaya dia hidup jadi manusia? Siapa? Papa siapa? Ya Allah, Bapak. Allah Bapak. Tuhan Anda sudah jadi daging, Cak Ayu. Tetap ada. Wah, ini. Loh, kok tetap ada? Berarti Tadi Tuhannya Tuhan membelah ada. diri gitu. Iya. Anda memahami, Tuhan Anda Allah ada Bapa berapa emang? sudah jadi manusia daging, Allah Bapak tidak ada. Salah. Tuhan Anda ada berapa rupanya? Tuhan Anda ada berapa? Tuhan Anda berapa? Satu. Nah, yang satu ini yang menjadi daging atau cuma setengah? Hah? Begini Mas. Baik. Mas semua, Allah itu bukan cuma manusia yang diciptakan. Ada binatang bermacam-macam. Jangan kemana-mana, ini konsep ketuhanan. Ini konsep Memang. ketuhanan Anda. Iya, saya pahami. Jangan kemana-mana. Semua ini Tuhan Anda memahami cuman kalau siji. Allah menjadi daging Bukan manusia, itu Allah bukan sudah ada. loro, Itu bukan salah. tolu, bukan Itu pampat, pemikiran bukan salah. 5, bukan 6, bukan 7, 8, 9, 10, bukan. Tapi siji. Siji iki jadi daging. Oh, udah jadi daging kok bisa lagi ada yang lain niupkan roh. Iya, karena Piye Allah itu, Bapa Mas? tetap ada. Loh, Tuhan Anda satu, yang satu ini jadi daging. Anda punya 1 ekor sapi, berubah jadi monyet. Masih ada sapinya? Tak ada, Cak Ayu udah Mas. jadi monyet. Di Injil dikatakan Allah Bapa, Allah Anak, Allah Ruh, itu satu. Itu yang kalian tidak percaya. Jadi itu susah. konsepnya, berarti Tuhanmu 3. Iya. Tidak, satu. Nah, kalau yang satu ini jadi daging, betul? Iya, karena dia Maha Kuasa. Allah Ah, menciptakan. setelah yang satu yang maha kuasa jadi daging, apakah sang daging ini masih maha kuasa? Ya, Allahnya masih ada, daging Ya. tetap ada. Kau yang tidak Tadi yang satu ini menjadi daging atau cuman sepotong yang menjadi daging? Allah itu Maha Kuasa, Mas. Dia menjadi manusia. Dia Iya, wujudnya saya itu. tanya yang maha Berarti kuasa Allahnya masih ini. ada. Jangan Bung, berpikir kalau Allah sudah menjadi manusia, Allah tidak ada. Oh, Empat. Filipi 2 nomor 6 sampai nomor 8. Theos mengosongkan dirinya menjadi manusia daging. Tak ada lagi. Sudah jadi manusia. Itu bukan Nabi. Pertanyaan saya, ketika Tuhanmu yang adalah roh jadi daging, siapa yang menciptakan roh di dalam tubuhnya? Jawab. Allah berapa tuh? Allah Bapa sudah jadi daging, Iya, tapi Ayo. Allah Bapa tetap ada. Bukan berarti dia jadi daging manusia. Dia Allah Bapa ada tidak menjadi Wah, daging. Alamak, yang menjadi daging ini siapa? Yang menjadi daging ini siapa? Iya, kalau di Injil kan Burger. Yesus, Tuhan Yang Yesus. yang menjadi daging ini siapa? Atau Nabi Isa. Kalau kita baca Al-Quran, Kenapa Nabi larinya ke Isa situ? yang jadi daging. Nabi Isa itu ciptaan. Semisal penciptaan Nabi Isa, dia ciptaan. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan saya ini adalah Tuhan Anda yang satu setelah menjadi daging masih ada Tuhan sepotong atau Tuhan pasti Satu- utuh, masih ada. utuhnya itu sebagai daging kan? Utuhnya sebagai daging kan?
Oh tidak, tetap masih ada Allah Bapa, masih ada. Mati meja. Jadi Tuhan Anda ini ada berapa? Satu. Tuhannya amuba kalau gitu, membelah diri. Satu Tuhan Anda kan? Jadi Satu begini, Tuhan dengar. Anda. Oke. Jadi begini, dengar ya Mas Umar. Saya yang saya percaya Allah itu menjelma menjadi manusia. Menjelma. Dengar dulu, belum selesai. Allah menjelma menjadi manusia. Wujudnya itu Yesus, Tuhan Yesus atau Nabi Isa di Al-Quran. Jadi Allah yang sesungguhnya ada di surga. Begitu saja gampangnya. Anda menjelma jadi babi ngepet. Apakah Anda masih ada atau yang berubah babi ngepet? Tahu yang jadi babi ngepet. Oh bicaramu kok babi ngepet. Iya, ini kita ibaratkan nih. Misalnya Anda ini kan manusia, ya kan, berubah jadi babi ngepet. Apakah manusianya masih ada atau babi ngepetnya yang ada? Itu namanya menjelma. Saya bukan tukang sulap, Mas. Saya bunda punya kuasa. Hanya Allah yang punya kuasa. Allah Nah, ini saya tanya. Ya, kalau sudah berubah jadi babi ngepet, maka orangnya sudah tidak ada. Yang ada adalah babi ngepet. Itu namanya menjelma. Iya, kau yang berubah jadi babi ngepet. Ya nggak apa-apa. Saya nggak apa-apa berubah jadi babi ngepet. Nggak apa-apa. Iya. Tersinggung. Itu kau memang. Kau berubah jadi babi ngepet. Kan Anda kalau Anda tersinggung, seharusnya Anda tidak mengatakan Tuhan menjelma. Karena yang bisa menjelma itu hanya siluman. Wah. Gitu loh. Itu Iya, Tuhan nggak menjelma, Tuhan. Tidak ada para nabi mengajarkan Tuhan menjelma, itu nggak ada. Hanya di Kristen yang mengatakan Tuhan menjelma. Masa siluman bisa menjelma? Iyalah, tapi itu iblis. Menjelma itu istilah untuk siluman, bukan untuk Tuhan. Kita bahas, ya. Di mana di kitabmu dikatakan Tuhan menjelma? Bicara siluman. Orang bicara Allah menjadi manusia. Nah, kan tadi Anda mengatakan menjelma. Menjelma itu hanya bisa dipakai untuk siluman. Allah Maha Kuasa, gitu loh. Mas. Ya. Dia mau menjelma jadi apapun bisa. Nah, kan Anda ngomong menjelma, berarti dari menjelma itu, ya, misalnya Anda mati, berubah jadi vampir, itu menjelma jadi vampir namanya. Oh, jadi babi ngepet saja kau, nggak ngerti kau. Bodoh kau. Kalau manusia saja marah disebut menjelma, bagaimana pencipta langit dan bumi? Makanya kalian itu kekal di neraka. Anda saja tidak terima dikatakan menjelma. Bang Juma monitor Bang Juma. Bisa gantian Anda saja tidak terima disebut menjelma. Bagaimana pencipta kita ini? Anda sebut menjelma menjadi daging. Apa memang apa? Padahal itu cuma karangan penulis yang tidak dikenal namanya. Saya tidak punya kuasa semua. Setelah dia menjelma menjadi daging, apakah sang daging masih maha kuasa? Iya dong, karena ruhnya berbeda, ruhnya ruh Allah. Di mana daging ini bisa maha kuasa? Di mana si bayi ini? Di mana dia berkuasa si bayi? Kita ambil aja pada saat dia bayi. Jadi manusia sudah lengkap, sudah utuh. Ya, sudah pada lahir. saat dia bayi apa yang dia kuasai? Nenen ibunya. Apa yang dikuasai? Nenen ibunya. Ya kan Tuhan Anda nenen. Lukas 11:27. Nenen. Berbahagialah tete yang engkau isap. Itu Yesus itu. Yesus berbahagia. Maryam. Ya itu dia makanya mana dia maha kuasa kalau begitu. Kalau dia tidak nete dalam satu hari nangis dia. Iya, karena dia menjadi manusia, Mas. Ya, tapi katanya maha kuasa. Betul. Nanti sama-sama, kalau maha kuasa harus nenen kemana? Masa maha kuasa begini? Dia nenen, Bang Pot. Dia nenen bukti bahwa dia tidak kuasa. Karena Tuhan yang maha kuasa tidak butuh nenen. Itu menurut kau semua. Jadi Tuhan itu butuh nenen? Jelaslah karena menjadi manusia harus nenen. Lah berarti dia tidak maha kuasa. Pot, kupikir kamu itu berisi, ternyata kayak gini. Jangan samakan, Mas. Bang Juma Ya, monitor kita bisa semua gantian nenen, Bang Juma. semua pun nenen, ya sama. Ya, saya bukan Tuhan. Berbeda dengan Dewa Yesus. Dia Tuhan. Katanya tadi maha kuasa. Saya nenen karena saya tidak maha kuasa, Bang. Sementara Tuhanmu itu yang menjelma menjadi manusia. Katanya maha kuasa. Kenapa dia netek kalau dia masuk maha kuasa?
Kan menjadi manusia, Mas. Berarti dia tidak maha kuasa. Ayo. Jangan dulu dihubungkan maha kuasa, Mas. Kalau Lah, Allah menjadi tadi manusia, berarti tadi sama katanya seperti maha kita. kuasa Tuhan Anda tuh. Karena dia maha kuasa, maka dia menjadi daging. Oke, saya tanya, ketika dia menjadi daging, bisa enggak dia tidak netek? Wah, Tidak bisa, karena dia manusia. Berarti dia tidak maha kuasa. begini, Mas. Saya tanya, Bang Suma. Kalau dia maha kuasa, dia harus nenen kemana? Saya tanya. Jawab. Loh, kalau dikatakan maha kuasa, dia tidak butuh makhluk. Ayo. Wah. Wah. Alah, itu Wah. pemikiran. Masakan Anda katakan maha kuasa tapi dia butuh tete? Kan menjadi manusia, Mas. Iya, justru karena dia maha kuasa, makanya dia tidak bisa menjadi daging. Iya. Karena kapan dia menjadi daging, dia sudah tidak bisa maha kuasa. Bayangkan kalau sampai Yesus tidak netek 1 minggu, busung lapar dia. Ya pasti Coba. lah, makanya dia harus netek karena Makanya dia tidak bisa jadi manusia. Tuhan itu tidak bisa jadi manusia karena Tuhan itu maha kuasa. Yesus kalau dia tidak dibersihkan sama ibunya, mandi dia. Apakah ini disebut Tuhan? Ini yang Anda sebut maha kuasa. Masih bayi itu belum. La haula wala quwata illa billah. Sampai dia besar. Berarti Tuhan Anda itu pernah saatnya dia menjadi bukan Tuhan. Karena yang disebut Tuhan itu selamanya Tuhan dan selamanya maha kuasa. Dia tidak maha kuasa Bang Suma saat itu karena dia bayi. Ini apa? Iya, karena menjadi manusia biasa. Berarti Tuhanmu kehilangan kemahakuasaan, Om. Bisa gantian kah Bang Juma? Ini Apa mungkin bisa diterima akal Tuhan kehilangan kemahakuasaan karena dia dihukum jadi bayi? Berarti gantian dulu kah? Gantian dulu. iya. Oke, lanjut. Saya monitor. Tuhan jadi bayi. Gantian dulu. Bang Juma monitor. Iya, Tibatan silakan, Bang. Sunggokong lagi ditimpa gunung batu 500 tahun nggak makan dia tahan. Hebat Sunggokong. Aduh, parah ini. Bang Juma. Ayo, gunakan akal. Ayo, lanjut Bang Yani. Yuk. Ini kan begini, memang Yesus tidak pernah mengatakan dia Tuhan. Ini saya kasih jelaskannya, dengar dulu. Tetapi begini loh Bang Juma, Yesus kan tidak pernah menyatakan dengan kentara di dalam Injil mengatakan bahwa dia Tuhan. Tetapi contoh di dalam satu contoh di Yohanes 10:30 Bapa dan aku satu adalah satu kan, itu bisa Bang Juma jelaskan sama ini. Ini dia tidak memang dia kan kalau dia langsung bilang Tuhan kan tidak mungkin, memang betul yang Bang Juma bilang. Tapi dalam Yohanes 10:30 Bapa dan aku adalah satu dan Bapa dan aku adalah satu kan? Berarti kan itu maksudnya apa Bang Juma? Bisa jelaskan kan? Gua ampan. Iya. Satu di situ bukan satu jasad, Bang. Satu wujud, satu hakikat, bukan. Yesus tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Yesus tidak seenak perutnya dia melakukan apapun. Apa yang diperintahkan itu yang dia lakukan. Apa yang diperintahkan untuk ia katakan itu yang dia sampaikan. Makanya di dalam kitab saudara, di dalam Kisah Para Rasul 4, di situ dikatakan Yesus itu adalah hamba yang suci, hamba yang kudus. Kenapa dia disebut hamba yang kudus? Karena dia mentaati segala perintah-perintah Bapa. Apa yang diperintahkan Bapa itu yang dilakukan. Apa yang disuruhkan Bapa itu yang dia katakan. Yohanes 12:49. Yohanes 4 nomor 34. Makananku adalah melakukan apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku lakukan. Makanya aku dan Bapa adalah satu. Galatia 4 nomor 4 dikatakan Yesus tunduk kepada hukum Taurat. Berarti dia adalah orang muslim yang taat. Dia anak yang soleh. Oke? Jadi satu di situ bukan berarti satu jasad, satu wujud, bukan. Paham? Sampai sini paham? Belum? Ya itu kan Bang Juma jelaskan, saya kan tanya aja itu begitu aja kalau saya begitu Bang Juma ya karena kalau dia Bapak dan kayak gini lah logikanya. Saya tidak berani mengatakan saya dengan Bapak di surga kan satu. Maksudnya Bapak dan aku satu kan saya tidak berani mengatakan Saya begitu, dan Allah satu saja berani. Bang Juma berani. Aku dan Iya, Allah saya satu. juga berani. Maksudnya, Benar. Murid-murid itu satu dengan Bapak murid-murid. Iya. Dilihat konteksnya. Gitu loh, Bos. seperti Bukan cuma Yesus yang berani berkata aku dan Bapak satu, Ya. aku dan Allah satu. Satu apa? Yohanes- Satu visi misi.
Nah itu betul, Yohanes- tapi kalau satu pribadi tidak. Gitu loh bos. Yohanes 8 ayat 58 bisa Bang Juma jelaskan kan? Ini kan Alkitab. Aku ada Oke. sebelum Abraham ada. Bisa. Yohanes 8 Oke. ayat 58. Apa yang kau Oke. katakan itu benar. Itu kan maksudnya begitu kan? Apa di situ, Bang? Yohanes 8 Aku berkata ayat 58. kepadamu, sebelum Abraham ada, bagaimana dengan Salomo? Yang sebelum langit digariskan dia sudah ada. Bagaimana itu? Di Hebat mana ayat- Yesus? Di apa di ayat berapa itu Bang Juma? Amsal 8. Kasih rapat seperti Amsal 8. Amsal 8 dari data 22 bisa Anda baca seterusnya. Selamat kau user ada Yani. Siapa user ini siapa user ini namanya siapa? Empat. Kompoat. Siapa? Ayo Bang Yani, silakan Anda baca. Salomo lebih ada pada saat langit digariskan. Bahkan untuk mematahkan argumentasi Yesus, Abraham ada lantas Anda jadikan dia Tuhan, Efesus 1 nomor 4 nomor 5 Anda baca. Sebab di dalam dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak tercacat. Pengkhotbah 3:15, yang sekarang ada dulu sudah ada, dan yang akan ada sudah lama ada, dan Allah mencari yang sudah ada. Oke? Yohanes 17:14, murid Yesus sama seperti Yesus, bukan dari bumi, tapi dari surga. Banyak kali dalilnya. hebat kan? Kok pada diem? Ini kan pada tegang saya lihat. Ayo baca Bang, Amsal 8 baca. Anu Bang Juma saya nak pegang ini. Bang Juma cuma pegang HP ini saya. Bacakan, siapa yang bisa baca? Oke. Bunda biar Rahma saya biasanya. baca. Biar saya baca Oke. bentar. Amsal 8:28 22 ya. Oke, saya bacakan. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Sesudah pada zaman purbakala aku dibentuk, pada mula pertama sebelum bumi ada, sebelum air samudera raya ada, aku telah lahir. Sebelum ada samudera, sumber-sumber yang sera dengan air, sebelum gunung-gunung tertanam, dan lebih dahulu daripada bukit-bukit, aku telah lahir. Sebelum dia membuat bumi dengan padang-padangnya atau debu dataran yang pertama, ketika ia mempersiapkan langit, aku ada di sana. Ketika ia menggaris kaki langit pada permukaan air samudera raya, ketika ia menetapkan awan-awan di atas dan mata air samudera raya meluap dengan deras, ketika ia menentukan batas kepada laut supaya air jangan melanggar titahnya, dan ketika ia menetapkan dasar-dasar bumi, aku ada sertanya sebagai anak kesayangan. Setiap hari aku menjadi kesenangannya. Dah. Yo, hebat mana dengan Salomo Yesus? sudah ada sebelum langit dan bumi ada. Iya kan? Ayo. Ayo. Gimana dong? Nggak ada hebatnya. Yesus ngomong aku ada sebelum Abraham ada, itu nggak ada hebatnya. Karena Salomo lebih dahulu ada juga itu. Bahkan sebelum langit dan bumi ada. Tuhan berarti Salomo. Enggak lah. Nggak kedengaran suaranya. Tapi izin sedikit Gurunda ke user. Izin sedikit ya. Ini user ya data ini. Kau bangga Yesus membangkitkan. Ini Petrus membangkitkan Tabita. Bagaimana? Jadi bukan cuma Yesus ya.
Yesus membangkitkan pun tadi berdoa. Ini ketika Petrus membangkitkan Tabita. Gimana itu? Coba kau baca di Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul berapa ini ya? Berapa? 940 baca tuh. Kecil suaramu, user. Kecil suaramu. Iya, sorry. Saya kasih besar. Udah besar. Jadi kalau kau menuhankan karena bisa membangkitkan, Tuhan kan juga Petrus. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar. Host bisa dibesari karena ini tadi dia jadikan ini bahan si user ini. Lebih hebat lagi tulangnya Elisa. Yesus hidup bangkitin orang mati. Oke. Ini 40. tulang bisa bangkitin orang mati. Wah, itu lebih keren itu. Elisa itu bisa bangkitin orang tulangnya doang. Suaramu kecil, user. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar, lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling kepada mayat itu dan berkata, Tabita bangkitlah. Lalu Tabita membuka mata. Itu. Lebih hebat sapi yang sudah dipotong bisa menghidupkan orang mati. Oke ya. Di dalam Al-Quran diterangkan begini. Faqul nadribu biba'diha kazalika yuhyillah mauta wa yurikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Lalu Allah berfirman, pukullah mayat itu dengan bagian dari sapi tersebut. Demikianlah Allah menghidupkan orang yang telah mati itu. Dan dia memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaannya agar kamu mengerti. Jadi daging sapi yang sudah dipotong-potong dipakai kemudian memukulkan orang yang ada pada zaman itu, pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Orang itu mati, begitu disentuh oleh daging sapi yang sudah dipotong, hidup dia. Makanya umat Islam itu tidak akan pernah jatuh cinta menyembah yang namanya Yesus karena alasan menghidupkan orang mati. Karena Yesus pun mengakui dia menghidupkan orang mati itu sebagai bukti bahwa dia utusan, sebagai bukti dia rasul, bukan sebagai bukti dia Tuhan, tetapi bukti dia rasul. Mana dalilnya? Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting, bahwa seluruh pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itu yang bersaksi tentang aku, bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Jadi membangkitkan itu hanya membuktikan bahwa dia adalah utusan Nabi Rasul. Begitu Bang. Bahkan kalau Anda melihat di dalam hadis riwayat Tabrani yang berasal dari Abu Dzar radhiyallahu an, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun mampu membangkitkan orang mati hanya dengan menggunakan batu-batu kerikil sebagai tasbih. Masya Allah. Bahkan kalau Anda melihat dari Jabir, beliau kemudian menyatakan dalam riwayat Baihaqi, dikatakan di dalam kitab Da'iyal An-Nubuwah, Rasulullah Muhammad SAW bisa menghidupkan pohon. Pohon yang tadinya renggang, Rasulullah perintahkan untuk merapat, kemudian terapat pohon itu. Ini kalau saya cuma tidak mau berbicara mengenai mujizat Rasulullah. Setiap saya ditanya, belum saatnya saya mengungkap semua rahasia di balik mujizat-mujizat baginda Rasulullah Muhammad SAW. Oke, gitu dulu untuk sementara. Jadi tak ada alasan umat Islam kemudian menyuhankan manusia yang mampu menghidupkan orang mati, padahal dia hanya berdoa kepada Bapa sebelum menghidupkan. Bahkan Petrus pun diceritakan mampu menghidupkan Debata. Apa istimewanya? Enggak ada. Semuanya atas izin Allah, biiznillah. Pintar juga ini cewek.